Sebelum video dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain notifikasi, dan ditunggu 3, 2, 1. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Kak Zara berharap kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Pada video pembelajaran kali ini, Kak Zahra akan mengajak teman-teman semua untuk lebih mengenal tentang pendidikan seni tari. Nggak perlu lama-lama lagi nih, terus aja tonton terus video ini ya. Let's go! Oke, kita mulai pada materi pertama, yaitu kita akan lebih mengenal tentang pengertian dari seni tari itu sendiri. Nah, seni tari bisa diartikan sebagai sebuah ekspresi dari manusia yang disalurkan, dituangkan, diungkapkan, diperagakan dalam gerakan yang indah dan bagus. Jadi sebuah seni tari itu tidak asal gerak. Seni tari dari bagian-bagian tari itu memiliki filosofinya sendiri, memiliki sebuah arti tersendiri. Jadi kita nggak asal gerak kayak gitu. Nah, masa anak-anak adalah masa setiap manusia akan mudah untuk menerima suatu rangsangan. Nah, dari situ kita bisa memasukkan seni tari sebagai sarana yang efektif untuk pengembangan kreativitas terutama bagi anak usia dini. Seni membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, membantu perkembangan estetik, membantu penyempurnaan kehidupan, meningkatkan pertumbuhan fisik, mental, dan estetika. Pada anak usia dini, kegunaan seni tari adalah untuk ekspresi pengembangan pendidikan dan ekspresi anak. Dalam lingkup anak yang merupakan pribadi bebas dan aktif, menari merupakan sebuah kegiatan yang menyenangkan karena melalui tarian-tarian, anak dapat berekspresi dan bereksplorasi dengan bebas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, menari juga memberikan pengalaman yang menyenangkan, menumbuhkan kepercayaan diri anak, mengembangkan kreativitas anak juga. Kreativitas anak itu muncul dengan spontanitas tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kreativitas muncul melalui gerakan-gerakan yang diciptakan oleh anak-anak itu sendiri. Kesenian dalam Islam harus selaras dengan nilai-nilai tauhid. Dalam hal seni tari, Islam melarang tarian yang mengandung unsur gerakan erotis, mengandung syahwat, mempertontonkan aurat, serta tidak mengandung nilai yang bisa diambil. Hal yang kerap diperdebatkan dalam sebuah seni tari itu, diperdebatkan dalam agama Islam adalah gerakannya. Nah, di sini konteks seni tari dalam Islam untuk anak senantiasa berpedoman pada lingkungan, budaya, dan agama. Dimulai dari segi gerak, ekspresi, dan lingkungan. Pendidikan seni bagi anak usia dini dalam perihal keagamaan berpengaruh pada badan mental, jadi tidak bisa dipaksakan dan menyesuaikan dengan lingkungan anak-anak itu sendiri. Oke. Karakteristik tari pada anak adalah tari yang membangun, yang dapat membangun, memberikan contoh, memberikan wadah untuk mengekspresikan sesuatu. Nah, di sini ada 5 unsur tari dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada unsur gerak, unsur iringan, unsur tema, tata rias dan busana, juga unsur ruang pentas. Nah, kita masuk yang ke unsur gerak. Gerakan pada tari khusus untuk anak usia dini itu diusahakan adalah gerakan-gerakan yang biasa anak lihat atau anak lakukan dalam keseharian yang ada di sekeliling anak, misalnya gerakan untuk meniru sesuatu atau untuk menyanyikan sebuah hewan, seperti itu. Yang iringan, kemudian unsur iringan untuk gerakan tari pada anak usia dini diusahakan adalah lagu-lagu yang ceria, yang membuat anak itu tergugah semangatnya agar anak tidak bosan dalam saat mau melakukan tari. Kemudian tema, tema di sini kita juga bisa mengambil dalam tema-tema keseharian seperti keagamaan atau binatang, pokoknya yang hal-hal yang berada di sekitar anak, yang anak itu sudah terbiasa, yang anak sudah familiar. Kemudian tata rias busana. Nah, tata rias dan busana ini tentunya kita harus menyesuaikan pada anak itu sendiri. Yang pertama yang tata rias itu
diusahakan make upnya itu yang natural dan tidak terlalu mencolok, agar anak juga, kan kulit anak itu kan masih sensitif ya, takutnya kalau misalnya ada sedikit alergi atau apa, supaya kita ada jaga-jaga, jadi kita menggunakan makeup yang natural tapi masih terlihat gitu loh, sesuai tema juga. Misalnya kalau misal pakai tema binatang kayak gitu, kita bisa pakai body painting, misalnya gambar kupu-kupu di sebelah mata atau digambarin apa gitu di muka supaya mendukung dari temanya. Kemudian untuk busana diusahakan, yang pertama adalah diusahakan busana untuk pentas tari anak itu yang nyaman tentunya untuk anak, supaya anak itu yang nyaman dan anak bisa bergerak leluasa dengan kostum yang mereka pakai. Diusahakan juga sesuai dengan tema tentunya, biar ada sinkronisasi antara tema juga pakaian dan make upnya. Kemudian yang terakhir ada unsur ruang pentas. Nah, unsur ruang pentas ini kita juga harus menyesuaikan berapa jumlah anaknya, juga tata cahaya lightingnya juga harus disesuaikan agar untuk dalam pementasannya itu sangat mendukung gitu dalam pementasan anak usia dini tarinya. Baik, sementara karakteristik tari dalam pendidikan anak usia dini yakni tema yang dekat dengan kehidupan anak ya, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian bentuk gerakan yang sederhana serta diiringi musik yang ceria dan disukai oleh anak usia dini sebagai peserta didik yang tadi saya bilang juga. Kemudian gerakan dalam tarian anak usia dini mempunyai unsur kegembiraan dan kesenangan. Jadi sama yang saya bilangin itu juga, unsur-unsur dalam 5 unsur tadi itu adalah apa ya, unsur utama yang bisa kita persiapkan untuk membuat sebuah pentas seni tari untuk anak. Dan yang perlu saya sampaikan, anak itu identik dengan kebebasan, anak itu identik dengan bermain. Jadi memang berat untuk mengajar sebuah seni tari pada anak, karena kadang itu masing-masing karakteristik anak itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan, namun kita bisa mengarahkan anak agar gerakannya itu bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Jangan kekang anak saat melakukan latihan tari, biarkan anak bereksplorasi, biarkan anak mengembangkan kreativitasnya dengan membantu dan mengajak anak untuk berpikir bagaimana nih gerakannya dalam lagu yang ini, seperti itu. Usahakan ikut sertakan anak dalam sebuah pentas seni, terutama dalam gerakan tarinya, seperti itu. Nah, gimana nih materi pembelajaran hari ini? Semoga kalian semua paham ya dengan apa yang Kak Zara sampaikan. Begitu dulu video yang bisa kakak sampaikan, pembelajaran teori yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.